Warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Pipa Tridinati Chandra dari kelas 1NB dan NPM 2321020130. Di sini saya akan menjelaskan tentang hadis untuk memenuhi tugas mata kuliah ujian akhir semester dari mata kuliah tafsir ayat dan hadis ahkam. Yang pertama, kajian ayat dan hadis tentang larangan gratifikasi atau suap, korupsi, dan mencuri. Yang pertama, menyuap. Quran Surah Al-Baqarah ayat 188. Wala taqulu amwalakum bainakum bil batili wa tudlu biha ilal hukami litaqulu fariqam min amwalin nasibil itsmi wa antum ta'lamun. Artinya, janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu menyuap harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa padahal kamu mengetahui. Yang kedua, Quran Surah Al-Maidah ayat 38-39. Wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalam minallah walu azizun hakim. Faman taba min ba'di dulumin wa aslaha fa innallah yatubu ilaihi innallaha ghafurur rahim. Adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah kedua tangannya sebagai balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Tetapi barang siapa bertobat setelah melakukan kejahatan itu dan memperbaiki diri, maka sesungguhnya Allah menerima tobatnya. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Hadis pertama, an Abdillah bin Amri radhiyallahu anhu qala la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rasuli wal murtasi. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat penyuap dan orang yang disuap. Hadis riwayat Abu Daud, Tirmizi, dan Ibnu Majah. Yang kedua, an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lan yadkhula al jannata lahum nabata min sutin. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan masuk surga daging yang tumbuh dari sumber yang haram. Hadis riwayat Tirmizi. Lafal hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yati alan nasi zamun la yuballi almaru aghaza minhu min al halali min harami. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu dan Nabi Shallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, akan datang suatu masa di antara orang tidak perlu apa yang diambil, apakah dari sumber yang halal atau yang haram. Yang keempat, an Abi Humaid Said radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ismala amilan fajaul amlu inna fakha min amali faqala ya Rasulullah yadhalakum wada dia li faqalahu fala afala qudata fi baiti abdika wa minkuma fanazarta yuhda ayyuhda la amla fawalithi nafsu Muhammad bin yadillah yaqulu ahadukum minha syai'an ila janna bihi yaumal qiyamah yaumul ala unkihi in kana ba'ran ja'a bihi lahula wala kanat baqara ja'a biha laha huwa wa in kanat sa'a ja'a biha ta'yur faqad balaghu. Dari Abu Humaid Sa'id radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat seorang petugas untuk mengumpulkan zakat. Kemudian setelah mengumpulkan zakat dari orang-orang adil tersebut, datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, ini zakatnya yang saya kumpulkan untuk kalian, sedangkan yang ini adalah hadiah dari orang-orang untuk saya." Maka dengan nada marah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mengapa kamu tidak duduk saja di rumah ayah dan ibumu, lalu kamu lihat apakah kamu akan diberi hadiah atau tidak? Demi Allah yang jiwaku ada di dalam kekuasaannya, tidaklah seorang dari kalian mengambil sedikit pun dari harta dengan cara tidak benar kecuali pada hari kiamat. Ia akan datang memanggul di atas tungkuknya, dan jika berupa seekor onta maka ia akan memanggulnya, dan onta itu bersuara. Jika seekor sapi maka sapi itu akan melongo, dan jika ia seekor kambing maka kambing itu mengembik, dan sungguh aku telah menyampaikan ini." Yang kelima, lafaz hadis an Aisyah ummi mukminin radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala tu'alu al yadu fi rubbi dinari fasa'idan. Dari Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anhu baru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tangan pencuri dipotong karena mencuri seperempat dinar. B. Kandungan hadis dan ayat dan hadis. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, korupsi adalah penyelewengan ilmu atau penyalahgunaan uang negara, perusahaan, organisasi, yayasan, dan sebagainya untuk keuntungan pribadi atau orang lain. B. Bentuk korupsi macam-macam, yaitu setiap perbuatan yang merugikan negara atau orang yang banyak disuap, gratifikasi, penggalapan jabatan, dan pemerasan, perbuatan curang, dan pembenturan kepentingan dalam pengadaan barang. Nabi Shallallahu alaihi wasallam melaknat pelaku korupsi dan penyuap, penerima suap. Keduanya melakukan perbuatan haram dan diancam dengan api neraka. Di antara tanda mereka dekat dengan kiamat adalah ketika orang yang tidak lagi peduli dengan apa yang dia makan dan halal atau tidak yang dia
apakah dari sumber yang halal atau tidak. Dalam hukum pidana Islam, mencuri berbeda dengan korupsi karena mencuri syarikah mempunyai definisi mengambil barang orang lain yang disimpan di tempat semestinya secara diam-diam. Dalam pidana Islam, pencurian yang nilainya mencapai batas minimal yaitu seperempat dinar dijatuhi hukuman potongan tangan yang dilakukan oleh pihak berwajib 1 dinar kurang lebih 4,25 gram emas. Kajian ayat dan hadis tentang kewajiban menjaga lingkungan hidup. Dalil-dalil yang pertama, larangan berbuat kerusakan. Zahara al-fasad fil barri wal bahri bima kasabat aydin nasi liyuziqakum ba'dallazi amilu la'allakum yarji'un. Qul siru fil ardi fanturu kaifana akilabatu alladzina min qabl kana aqturul musyrikin. Telah mendapat kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Merasakan kepada mereka sebagian dari akibat mereka kembali ke jalan muka supaya Allah perbuatan yang benar. Adakah perjalanan di kesudahan mereka agar sebagaimana orang-orang di bumi terdahulu, kebanyakan dari perlihatan itu adalah orang-orang yang mempersekutukan Allah. Yang Al-A'raf ayat 56. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uhu khaufa wa tama'a inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Terjemahannya, janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi, sesudah berdoalah sesungguhnya rahmat Allah dan amanat kepada orang-orang Allah memperbaikinya dengan nada rasa takut tidak terima dengan harapan akan dikabulkan, yang didekatkan dengan yang berbuat baik. Yang kedua, menanam pohon sebagai tindakan terpuji. Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma min muslimin yaghrusu gharsan wala ya'ra'u zar'an fa ya'kulu minhu tayrun au insanun au bahimatu ila kana lahu bihi shadaqah. Terjemahannya, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang muslim menanam pohon tidak pula menanam tanaman kemudian pohon atau tanaman tersebut dimakan oleh burung, manusia atau binatang melainkan menjadi sedekah baginya. Ketiga, larangan kencing pada air tergenang. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yabullana adakum fi ma'i ad-dami alladzi ila yarjitu ma yaqtasilu minhu. Terjemahannya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah sesekali seseorang di antara kamu kencing dalam air tergenang yang tidak mengalir kemudian dia mandi di dalamnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang keempat, anjuran menyingkirkan sesuatu yang mengganggu di jalan dan menjaga kebersihannya. An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala wa tumitu al-adzaan al-tariqa shadaqah. Terjemahannya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan menyingkirkan sesuatu yang mengganggu dari jalan bernilai sedekah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Lingkungan hidup adalah suatu kesatuan ruang dengan semua bendanya, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup orang lain. Kerusakan lingkungan di teritorasi lingkungan dengan hilangnya sumber daya air, udara, dan tanah, kerusakan ekosistem, dan punahnya fauna liar. Kandungan hukum dan ayat dan hadis. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan manusia menjaga lingkungan hidup dan tidak boleh merusaknya, karena kerusakan lingkungan berbahaya dan akibat buruknya akan menimpa manusia ikut sendiri. Yang kedua, Nabi Muhammad SAW menganjurkan agar memelihara lingkungan dan banyak menanam pohon. Banyak pohon berarti banyak tumbuhan yang banyak sekali manfaat tumbuhan dan perpohonan, antara lain menyediakan udara segar berupa oksigen yang dibutuhkan makhluk hidup, pandangan mata menjadi sehat, mengurangi polusi, banyaknya banjir, menyuburkan tanah, dan tentunya menciptakan keindahan. Yang ketiga, selain keindahan kesehatan, pohon juga bernilai sosial dan ekonomi. Yang keempat, agar lingkungan tetap sehat, Nabi Muhammad SAW melarang perbuatan yang menyebabkan kerusakan berbau atau kotor. Kepedulian terhadap kebersihan lingkungan dengan membersihkan kotoran yang mengganggu orang-orang seperti dari jalan tempat orang lalu lalang atau tempat-tempat lainnya, membuahkan pahala bagi pelakunya seperti pahala sedekah. Sekian video penjelasan dari saya. Jika ada kurang, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.